Selamat pagi Pak Prabowo, semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mungkin saya sama dengan beberapa orang yang masih selalu mengikuti pidato-pidato Pak Prabowo dalam setiap kesempatan. Tentu melalui media sosial. Luar biasa Pak Prabowo. Pak Prabowo ingin sekali mewujudkan janji kemerdekaan. Sudah 80 tahun kita merdeka. 80 tahun. Kemerdekaan bukan hanya melepaskan bangsa ini dari penjajahan ekonomi, penjajahan fisik, dan segala-galanya. Yang pasti hari ini kita sudah merdeka dan 80 tahun kemerdekaan itu kita raih. Semangat Pak Prabowo untuk mewujudkan kesejahteraan buat seluruh warga negara ini, kok saya, khususnya saya, atau khususnya kami, saya berasal dari Gorontalo. Dulu kami bergabung dengan Sulawesi Utara, dari kawasan timur Indonesia. Kebetulan saya lahir di Malang, di Jawa Timur. Tapi saya besar di Gorontalo dan setelah itu tahun 70-an saya sudah berada di Jakarta. Sampai hari ini saya ada di Jakarta. Dan saya mengikuti betapa pesatnya perkembangan yang namanya Jakarta, Jawa sebagai pusat kekuasaan. Tapi saya juga sering datang ke Gorontalo, ke Sulawesi, atau bahkan mungkin ke kawasan-kawasan lain. Wabil khusus di kawasan timur Indonesia. Pak Prabowo, tanah kelahiran saya dengan tempat Ibu Doli Sigar itu tidak jauh. Minahasa dan Gorontalo, kami dekat. Bapak pasti tahu betapa jurang pemisah antara warga kawasan timur Indonesia dengan warga yang di barat itu sangat-sangat jauh berbeda Pak Prabowo. Jadi Bapak tahulah itu. Maka oleh sebab itu apa yang Bapak sampaikan sebagai presiden ingin mewujudkan janji kemerdekaan itu, saya terus terang kok ragu Pak. Sudah beberapa kali kita mengganti presiden, semuanya tidak bisa mewujudkan kemerdekaan itu. Maka perlu saya kira untuk memikirkan kembali bagaimana sistem pemerintahan kita atau bentuk negeri kita ini. Kalau dengan konsep yang segalanya terpusat di Jawa atau terpusat di Jakarta, maka saya kira kemiskinan yang ada di kawasan timur Indonesia tidak bisa kita angkat sama sekali. Sulit untuk mengangkat itu. Semuanya terpusat di Jakarta, semuanya terpusat di kawasan barat atau lebih tepatnya di Jawa. Jawa bertumbuh luar biasa, sementara kami, keluarga kami yang berada di kawasan timur Indonesia itu sungguh jauh berbeda dan sangat pasti mereka melarat. Maka tidak heran Jakarta atau Jawa itu menjadi daya tarik di mana orang-orang yang dari kawasan timur Indonesia ingin mewujudkan mimpi kemerdekaan mereka ada di Pulau Jawa ini atau di Jawa. Dan Jawa semakin hari semakin sempit. Saya kira Pak Prabowo hari ini sebagai seorang pimpinan negara perlu mengajak seluruh komponen anak bangsa, seluruh anggota koalisi yang begitu besar berada di dalam pengaruh politik Pak Prabowo untuk memikirkan dan mengkaji ulang bahwa ada yang salah dengan negeri ini. Jika kita bandingkan dengan beberapa negara yang juga tidak jauh berbeda dengan kita waktu kemerdekaan mereka, yaitu Malaysia. Mereka menerapkan sebuah sistem negara yang berbeda dengan kita. Dan apa yang terjadi hari ini? Mereka begitu maju dan warga negara kita yang tidak beruntung atau miskin, yang kemudian disebut dengan TKI, mereka bekerja di Malaysia. Dan itu menghina bangsa kita sebagai bangsa yang berdaulat, tapi miskin. Belum lagi mereka yang dikirim ke Arab Saudi. Itu juga mencoreng rasa kebangsaan kita.
Apakah ada orang Malaysia menjadi buruh rumah tangga di Indonesia? Apakah ada orang Arab kemudian mereka menjadi buruh tukang cuci piring di Indonesia? Tidak ada, Pak. Maka saya kira Pak Prabowo dengan pengaruh politik yang besar, kemudian dengan kepemimpinan Pak Prabowo yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat, jika dengan sistem pemerintahan seperti ini, maka saya kira tidak bisa diwujudkan. Sudah 80 tahun kita merdeka. Saya lihat di belakang Pak Prabowo ada tokoh yang juga cukup berpengaruh, Bapak Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. Juga beliau dari kawasan timur Indonesia. Tanyakan atau lihatlah saudara-saudara beliau dari kawasan timur Indonesia. Miskin. Warga kita miskin, Pak, dari kawasan timur. Kita miskin bukan karena kita bodoh, Pak. Kawasan timur miskin bukan karena bodoh. Kawasan timur miskin karena dieksploitasi oleh Jakarta, dieksploitasi oleh Jawa. Kalau saja kawasan timur Indonesia bertumbuh seperti daerah-daerah lain atau seperti negara-negara lain yang ada di Jerman, kemudian di Malaysia, maka saya yakin tidak perlu ada program transmigrasi. Kenapa? Karena pertumbuhan daerah kawasan timur itu akan menarik minat orang-orang Jawa atau orang-orang yang dari Pulau Jawa yang sudah padat ini. Mereka ingin mencari kehidupan sejahtera di kawasan timur. Jadi tidak perlu ada program transmigrasi, Pak Prabowo. Tidak perlu. Pertumbuhan kawasan timur akan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Jadi kalau kita lihat di Jakarta ini, banyak sekali orang kawasan timur yang dalam tanda petik menjadi orang-orang suruhan, orang-orang dalam apa yang tepat sebagai preman, itu kita tidak akan temukan lagi, Pak Prabowo. Kenapa? Karena kawasan mereka akan bertumbuh sebagai wilayah yang sejahtera. Saya yakin itu. Maka oleh sebab itu Pak Prabowo, pagi ini saya ingin mengetuk hati Pak Prabowo dan seluruh pimpinan-pimpinan partai politik. Pikirkan kembali, rumuskan kembali, lakukan dialog nasional bahwa kemiskinan, ketertinggalan kami dari kawasan timur Indonesia bukan karena kami bodoh, bukan karena kami secara geografis jauh dari Jakarta, oh tidak, karena kami menjadi kawasan yang dieksploitasi oleh Jakarta atau oleh Jawa. Dan kalau ini tidak diatasi, maka bukan hal yang tidak mungkin, bukan hal yang tidak mungkin. Rasa iri, kebencian kami yang berada dari kawasan timur Indonesia kepada saudara-saudara kita yang begitu maju dan kaya raya di Jakarta ini, itu akan menimbulkan kemarahan. Dan ini harus diatasi, Pak Prabowo. Tidak cukup dengan kita memberikan makan bergizi gratis, tidak cukup. Harus kita lakukan dialog nasional bahwa kita perlu memikirkan kembali bahwa pertumbuhan kawasan di luar Jawa itu harus menjadi konsentrasi kita. Dulu pernah ada solusi dengan otonomi daerah, tapi apa yang terjadi hari ini? Otonomi daerah ditarik kembali ke Jakarta dengan Omnibus Law. Artinya kawasan timur Indonesia tidak akan bisa menjadi seperti saudara-saudara kita di barat. Ini adalah sebuah ungkapan saya yang juga mewakili perasaan kami yang berada dari kawasan timur untuk menjadi renungan kita bersama. Untung saja saya tinggal di Pulau Jawa ini. Secara ekonomi saya bersyukur, secara pendidikan saya bersyukur. Anak-anak saya pun demikian. Mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik, kehidupan yang baik. Tapi ketika kalau saya berkunjung ke daerah-daerah kawasan timur Indonesia, betapa sedihnya. Terlalu jauh jurang pemisah antara kehidupan masyarakat kawasan timur Indonesia dengan yang ada di Jawa ini atau di Jakarta. Luar biasa. Kalaupun ada orang-orang dari kawasan timur hidup kaya raya, mereka bukan karena apa? Mereka adalah menjadi bagian dari para komprador politik yang ada hidup di tanah Jawa ini.
pikirkan Pak Prabowo. Saya berharap, ini harapan yang bisa saya suarakan dari kawasan timur Indonesia untuk merumuskan kembali bentuk negara kita ini. Salam perjuangan, kami menanti dengan sabar janji kemerdekaan ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Salam perjuangan.